Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan channel Prima Multi Talenta Teknik. Untuk kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu, sedikit pengetahuan dan pengalaman mengenai kulkas 2 pintu dengan keluhan ruangan bagian atas bisa dingin beku, namun ruangan yang bawah tidak bisa dingin ya. Jadi keluhannya seperti itu. Coba kita cek keadaan dalamnya seperti ini ya. Dan ini karena di sini saya tidak ada asisten kameramen. Ini saya kamera sendiri agar lebih cepat dan durasinya tidak terlalu panjang. Kita jeda videonya karena saya akan bongkar ini ya di bagian dalamnya ini ya. Jadi di baliknya sini ini akan kita bongkar dan kita cek. Setelah kita bongkar ya, ini keadaannya seperti ini. Jadi ini sudah saya lepas ya. Ini namanya Thermofuse sama bimetal ya. Jadi ini soketnya sudah lepas dari sini asalnya. Ini untuk yang satunya ini soket heater ya. Nah ini heaternya. Terus kemudian ini kipasnya, soket kipasnya sudah saya lepas. Kemudian kita ukur dengan avometer ya untuk heaternya. Ini posisi kali 10 ohm. Itu heaternya. Kita colok gini avonya ya. Ini di sini. Karena saya mengecek sendirian ya ini, tanpa asisten, tanpa kameramen, ini sengaja untuk soketnya saya kasih jarum ya, jarum pentul itu ya. Jadi ini pin positif dan negatif avometer di posisi kali 1 ohm. Batas ukurnya terlihat di kamera. Ini kita ukur seperti ini. Heater harusnya jarumnya bergerak ya. Nah seperti ini. Itu harusnya, nah itu jarum avonya bergerak ya. Berarti ini heaternya posisi normal, tidak bermasalah. Kemudian ini untuk mengecek heater tadi ya. Jadi sampai di sini semoga teman-teman bisa paham. Kemudian kita lanjutkan untuk pengecekan kipas ya. Jadi sekalian posisi sudah terlanjur dibongkar harus kita pastikan, kita cek aja semua. Ini ketidakberesannya ada di mana. Kemudian saya akan tunjukkan bagaimana cara mengecek kipas ini ya. Jadi begini. Oke, seperti ini keadaan kipas ya. Cara mengeceknya mudah saja. Kita sediakan dengan kabel jepit ya. Ini kabel jepitnya seperti ini, kita jepitkan di soketnya ya, yang terhubung dengan kabelnya ini, kabel AC-nya. Karena kipas ini kerjanya di AC 220 volt. Jadi cara mengeceknya setelah ini kita tancap ke kabel jepit yang kita hubungkan dengan kabel jack AC. Coba kita tancap seperti ini. Ini begini. Nanti kipasnya kalau dia normal dia akan berputar. Dan RPM-nya akan bisa terlihat nanti, bisa kita rasakan dia melemah atau masih kondisi RPM-nya bagus atau kecepatan putarannya itu ya. Nah, dia berputar itu ya.
Kalau kita lihat di sini, kita rasakan anginnya sangat kencang. Berarti RPM-nya masih bagus ya ini, dan kipasnya juga masih bagus ini. Kesimpulannya, untuk kipas tidak bermasalah. Kemudian akan kita lanjutkan ke pengecekan yang lain. Kemudian ya, selanjutnya ini kita cek di bagian termofuse. Sama pengecekannya, avometer kali 1 ohm. Ini kita letakkan di soketnya ini, begini satunya. Ini begini. Dan yang satunya ditancap ke sini ya. Bentar, lepas lagi. Ya, kondisinya seperti ini. Itu avonya, jarum avonya bergerak ya. Itu. Ini berarti termofuse-nya aman-aman saja, normal-normal saja. Kemudian berarti dapat kita simpulkan untuk yang ini bimetal defrostnya ini yang rusak ya. Jadi kalau pada saat titik beku dia tidak bisa mengantarkan arus listrik. Tapi karena ini spare part yang seperti ini, alangkah baiknya kalau kita ganti satu set ya. Jadi kita ganti satu set dengan soketnya sekalian yang baru. Jadi seperti ini partnya, coba kita carikan. Ini ya, kita carikan partnya, part yang baru seperti ini spare partnya. Jadi ini termofuse-nya dan ini thermodefrostnya ya, atau biasa kita menyebutnya dengan bimetal. Jadi ini nanti kita ganti baru saja. Kemudian untuk yang lain agar sempurna kita cek lagi di belakang sini ya, di bagian dekatnya kompresor ini mesin utama, di dekatnya ada ini ya, di dalam boxnya ini namanya timer pewaktu ya, ini timer defrost. Kita lepas. Jadi keadaannya seperti ini, timer defrostnya. Untuk bagian mekanikal permesinan, timernya secara fisik kelihatannya normal-normal saja, secara fisik tidak terlihat sesuatu yang mencurigakan ya. Tapi kalaupun kita ukur pun kelihatannya ini juga aman-aman saja ini kalau diukur dengan avo, karena ini adalah kondisi 1.3 ya timernya. Macamnya, jenisnya timer 1.3. Itu kalau kita cek dengan avo, switch-switchnya juga bagus. Kelihatannya perputaran motornya juga bagus, namun saya memberikan saran bagi Anda semua, karena selama ini di lapangan yang sering saya jumpai dan saya alami ya, walaupun ini diukur dalam keadaan bagus, ternyata timer ini sudah molor ya waktunya, pewaktunya yang molor. Dia harusnya sekitar 7 jam 54 menit itu harusnya sudah posisi defrost. Tapi kenyataannya setelah kita amati itu bisa mencapai 10 jam, 12 jam,
dia baru defrost. Dan setelah defrost, untuk kembali ke proses pendinginan, karena timer ini kerjanya seperti itu, mengatur kerjanya kompresor dan heater yang ada di ruangan atas itu tadi, karena waktunya sudah tidak pas timingnya, maka akan terjadi penggumpalan bunga es di ruangan bagian atas yang kemudian menyebabkan kulkas ini menjadi dingin hanya di bagian atasnya saja. Bisa beku di bagian atas, namun di bagian bawahnya, di ruangan bawah itu tidak bisa dingin. Demikian, jadi solusinya ini sebaiknya juga kita ganti saja. Ini molor, ini sudah, ini waktunya, waktu defrostnya. Ini ya, jadi part penggantinya sudah kita carikan. Ini tinggal kita pasangkan saja. Jadi coba kita rakit ulang lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ada 2 part, 3 itu karena yang satunya menjadi satu set, thermofuse sama bimetal. Kemudian ini modul timernya ya, ini timer. Demikian, coba langsung saja kita rakit ulang lagi. Namun karena tidak ada asisten ataupun kameramen, dan supaya durasi video ini juga tidak terlalu panjang, videonya kita jeda dulu ya. Ini ya, untuk pengerjaan yang di atas, satu hal yang penting untuk pemasangan bimetal ini harus nempel dengan logamnya ya, dan ini nempelnya harus benar-benar nempel. Jadi saran saya harus ditali dengan kabel tis ya, itu pun yang rangkep, jangan hanya satu. Jadi dia benar-benar menempel dengan logam tersebut sehingga bisa mendeteksi keadaan suhu beku di logam tersebut secara maksimal, yang akhirnya berpengaruh terhadap proses defrost tersebut sesuai dengan titik beku yang diinginkan ataupun disetting. Selanjutnya ini ya, coba kita lihat hasilnya. Ini setelah sehari kita tancap listrik, sudah kita pasangi semua, hasilnya sudah sangat bagus. Ini sudah bisa mengeras, yang disimpan di freezer sudah bagus semua ya. Ini tuh, yang bagian atas, pintu atas freezernya udah bagus. Kita lihat, kita cek yang di bagian bawah ini. Ya, airnya kita coba di sini sudah dingin. Ininya sudah bagus. Ini dingin. Ini juga dingin. Setelan kontrol temperatur segini ya. Jadi sudah selesai dan berfungsi dengan baik. Demikian, terima kasih. Ada kurang lebihnya, ada kesalahan dalam proses pembuatan video kali ini, dan ada kekurangan apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.